Rabbi yang telah memberi rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Senantiasa kita masih bisa berhadir di sekolah kita SD Negeri 5 Biren. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau berkahi kita di yaumil akhir nanti. Baik, penghormatan saya kepada kepala sekolah atau yang mewakili dan kepada Bapak Ibu guru hebat semua, baik dari tenaga pengajar dan tenaga pendidik di SD Negeri 5 Biren. Adapun kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan di KKG mini kita rutin diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita bersama UPTD SD Negeri 5 Biren. Konsep utama budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasar dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Makna disiplin positif dalam budaya kita menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul tidak? Disiplin itu buat kita nyaman atau tidak nyaman? Kurang nyaman. Kenapa kurang nyaman? Oke, sebagian karena harus datang tepat waktu. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik berarti dari dalam. Kemudian bukan dari ekstrinsik yang mengharuskan mereka melakukan untuk disiplin itu dengan iming-iming ketakutan apa yang kita terapkan. Kemudian disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ini yang dimaksud disiplin positif. Kemudian ini kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar kita bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kesenangan, lanjut kasih sayang dan rasa diterima, dan kebebasan. Lanjut lagi, motivasi perilaku manusia. Apa motivasi perilaku kita? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Baik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, ini motivasi dari luar. Misalnya, ketika kita tiap hari Senin, anak-anak rata-rata melakukan kesalahan. Jadi, ketika anak-anak yang lain melakukan kesalahan dan kita bariskan di barisan yang terpisah, bahkan barisan yang sebelah sana cenderung menghadap matahari. Nah, anak-anak yang lain di sini tidak melakukan hal itu. Karena apa? Karena dasar hukuman yang sudah kita terapkan pada teman-temannya. Nah, itu anak-anak yang ini, kenapa? Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bertanya, kenapa maksudnya orang ini lebih mau memakai pakaian yang lengkap? Nah, dari situ kan karena ada ancaman untuk dibariskan ke sana, maka anak-anak itu lebih mau memakai lengkap. Itu yang namanya dari ekstrinsik, bahwa ada dorongan dari kita. Oke? Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga ekstrinsik. Misalnya, ketika kita ingin menyuruh anak mengutip sampah. Nah, kutip sampah itu nanti Bapak kasih ini. Nah, mungkin saya biasa juga melakukan hal begitu. Karena apa?
anak-anak itu ya kayak tadi, dari dirinya sendiri belum ada, belum tertanam. Jadi dengan cara seperti itu anak-anak mau melakukan. Itu artinya bukan dari dirinya, tapi karena ada imbalannya tadi. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, misalnya yang di kebersihan. Ketika ada pamflet-pamflet buanglah sampah pada tempatnya, kemudian peraturan-peraturan yang lain sering tertempel di sekolah. Nah, anak-anak sebagian karena melihat itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi ketika tanpa kita suruh, begitu dia lihat sampah langsung mengutip, langsung membuang. Itu karena kebajikan dari diri sendiri, menghargai. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu ada hukuman tadi yang dari ekstrinsik tadi. Ekstrinsik tadi berarti itu konsep yang gagal. Ada hukuman dan penghargaan. Di hukuman mereka merasa menakutkan, tidak nyaman, keterpaksaan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Yang di penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itu yang dari penghargaan. Kemudian dengan konsep yang sukses, konsekuensi. Beda dengan hukuman. Penguatan jangka pendek itu dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Cara itu monitoring, kita selalu memonitor keadaan sekolah, suasana, kondisi, di mana halaman tentang kebersihan misalnya. Kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk melakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menambahkan disiplin positif pada murid. Pendekatan restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini diutarakan Gosen di tahun 2004. Oke. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar. Kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran, tapi bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Lebih ke solusi. Nah, mengerjakan. Oke, nanti akan terjawab. Oke, kemudian misalnya dengan hukuman. Hukuman, guru menghukum murid tersebut, misalnya hormat bendera selama 2 jam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru memarahinya dan murid menjadi takut. Konsekuensi, perbedaannya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira sebelum kita lanjut, yang sudah kita jalankan, di manakah posisi kita? Rata-rata? Pembuat rasa bersalahkah? Penghukumkah? Sebagai temankah? Saya sebagai teman ke pemantau ke manajer belum mampu menjalani itu kalau kita lihat rata-rata penghukum dan pemahaman dong, Ya, nggak masalah. Menurut pemahaman dong, 5 posisi kontrol restitusi kalau di diri guru kita lihat sekarang menurut pemahaman dong 5 posisi kontrol restitusi itu kalau kita lihat ya perjalanan beberapa sekolah lihat dengan pengalaman-pengalaman guru di lapangan. Posisi kontrol itu masih rata-rata guru kita masih di 2, di mana yang pertama bagi saya itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah. Kenapa saya memilih mengatakan penghukum? Karena rata-rata dari guru kita
sebuah tugas itu kalau nggak diselesaikan di saat diberikan udah dikatakan langsung ini tugas ibu kalau nggak diselesaikan konsekuensinya ini. Nah, tadi kan itu pemukul. Nah, ketika di saat tugas yang kita kumpulkan itu di hari H, anak-anak harus mengumpulkan tugas. Tetapi ada anak yang tidak mengerjakan tugas, membuat rasa bersalah. Ketika Bu, saya selesai sini, yang lain kumpul. Ada berapa orang maksudnya berdiri yang nggak kumpul, belum kerjakan Iya, di kerjaan dihukum dengan berdiri di depan kelas di gitu. depan kelas itu termasuk hukuman. Iya. Nah, pembuat rasa bersalah ini kadang kan anak-anak apa itu kita kayak mana kita bilang lahiriah anak-anak itu kalau nengok kawannya dia nggak buat tugas tuh dihukum kan diejek. Nah, di saat posisi anak itu berada di situ dia nggak buat tugas, dia rasa bersalah. Oke, ada yang lain? Kalau di teman sama pemantau dan manajer itu sudah masuk tingkatan kategori guru hebat kalau bagi saya. Baik. Dia sudah mampu menempatkan dirinya di posisi teman pada anak-anak dan pemantau pada kegiatan yang dilakukan anak-anak dan manajer. Baik, terima kasih Ibu Mona. Kasih plus buat Bu Mona. Baik, ada yang lain? Coba, ada yang mau? Posisi kita loh selama ini tidak masalah. Apapun posisi kita selama ini, makanya dari situ kita mencoba memperbaiki. Pak Yasin? Siap. Nah, oke, silakan, nggak masalah. Di mana posisi selama Pak Yasin menjadi seorang pendidik? Nah, Terima kasih Pak Bajar. Menurut ini pengalaman pribadi, walaupun dibilang pribadi tapi hampir keseluruhan. ya. Walaupun milik pribadi tapi hampir kebersamaan di situ ada. Menurut saya itu 55 itu sebenarnya Pernah kita lakukan. ada pernah kita lakukan. Iya. Nah, Oke. cuma tapi lebih dominan, lebih menonjol, persentasenya lebih tinggi ke Pemukul. pemhukum Siap. dan bersalah. Sebenarnya kenapa? Karena dari sisi kondisi kita kan tergantung latar belakang anak juga. Iya. Kalau misalnya di SD ataupun SMP, ya memang karakter anak memang jiwanya untuk belajar itu mungkin mudah kita terapkan yang 5 itu. Cuma Banyak Pak ya. Ya, Kita terapkan ke 55. ya, yang lebih dominan yang terakhir kan, yang nomor 5. Nomor 5 manajer. Ya, Ya. manajer itu hampir muncul. Istilahnya kan setiap ada yang harus kita kejar target pasti ada tantangan, Ya. kan begitu. Nah, yang sekarang tantangannya istilahnya bukan sepenuhnya dari guru, karena yang kalau tidak ada koordinasi dengan wali murid untuk pembentukan karakter anak itu kita guru itu hampir kewalahan kita. Baik. Mesti bahasanya pun di rumah kuliah mudah-mudahan kata bimbing arahkan, sedangkan sampai di rumah itu lepas kontrol wali muridnya. Oke. Berarti Itu katanya faktor yang gaduh dia sama sulit. Faktor anak buka PR. Anak maklum anak mengal dari liwang dikuangkut. berarti 5 posisi kontrol itu juga harus dibarengi dengan dukungan dari orang tua. Begitu Pak Yasin ya? Istilahnya lingkungan itu berpengaruh juga dalam pembentukan karakter anak. Siap. Oke, terima kasih Pak Yasin. Baik, kita lanjut. Nanti akan kita lihat sampai di 5 posisi kontrol ini sebenarnya posisi yang kita jalankan ini masuk yang mana. Oke. Nah, tadi ini kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering terjadi di sekolah kita. Itu yang tadi saya pertanyakan. Nah, di sini kita sebagai apa? Sebagai penghukumkah atau sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah tadi, atau manajer, ya? Patuhi aturan sekolah. Kalau penghukum, berarti kalimatnya patuhi aturan sekolah. Murid disuruh berdiri di depan barisan lain atau di depan, pokoknya dipisahkan. Jadi yang selama ini kita lakukan sebagai penghukum. Kita koreksi lagi. Kemudian sebagai teman. Ini kasusnya. Kasusnya ingat, ini murid. Nah, kalau sebagai teman, berarti kita ada mengajak. Dia memang murid, tapi kita menganggap, mengayomi dia menjadi teman. Ayolah nak, yang tertib. Bapak dan ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti maksudnya kita memang membiarkan, tapi ada peringatan. Nah, bisa jadi ke depan nanti jangan lagi. Nah, gitu. Jangan langsung kita seperti yang kita lakukan sekarang, Pak. Ya, anak-anak tidak memakai atribut, cuman maksudnya kurang lengkap. Ada dasi, nggak ada topi. Langsung kita pojokkan mereka terpisah dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu apa? Karena apa? Pertama anak-anak ini masuk ke sekolah, kita kan sudah menjelaskan. Baik itu di dalam kelas kita sudah memberitahu bahwa setiap hari Senin memakai seragam lengkap. Yang namanya lengkap itu berarti ada topi, ada dasi, lengkap pakaian
seragamnya merah putih, lengkap sepatu. Kan seperti itu. Nah, itulah ketika ada pertanyaan berikut, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti secara tidak langsung anak-anak itu ketika kita mengutarakan hal-hal yang seperti ini, mereka akan sadar, iya Bu, saya salah, saya tidak memakai ini, memakai itu. Nah, baru nanti beralih lagi, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Langsung anak-anak itu tetap kita beri motivasinya, udah besok jangan diulangi lagi. Itu ke pemantau. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kira-kira ini sebagai pembuat rasa bersalah, anak-anak yang tadi, bagaimana tanggapannya? Apa yang harus kita katakan sama anak-anak itu supaya anak-anak itu merasa dia bersalah dengan dia tidak memakai atribut lengkap, anak-anak itu merasa dirinya yang bersalah. Kita yang membuat, maksudnya kita yang membuat pernyataan dengan sendirinya anak-anak itu merasa bersalah. Kira-kira sebelum kita lanjut aja dan cepat. Berapa kali bapak ibu guru harus memberitahu kamu bapak dan ibu kecewa sama kamu dengan bahasa yang lembut seperti itu? Mungkin nggak semua anak, tapi ya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Ini saya rasa bapak ibu semua sudah membuatnya di kelas masing-masing, ya, untuk tentang keyakinan kelasnya. Oke. Kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama dengan murid membuat keyakinan kelas. Betul nggak? Iya, itu kesepakatan bersama. Nah, berdiskusi tentang peraturan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian setelah semua kesepakatannya tercapai, baru kita menempelkan di dinding kelas. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu dengan lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif, tidak mengandung kalimat-kalimat yang negatif yang membawa anak-anak kita berpikir yang lain-lain. Kemudian sederhana biar mudah diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Boleh Bapak Ibu memberi masukan, apa sih segitiga restitusi itu? Halo. Ya, sebentar, browsing Google dulu. Oke, Bu Bona. Baik. Kira-kira Bu Bona, apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dia lebih ke dalam sebuah proses di mana proses ini kita menciptakan sebuah kondisi anak-anak ini apabila melakukan kesalahan dia menyadari kesalahannya itu dan proses dia memperbaiki kesalahan itulah yang dimasukkan dalam segitiga restitusi. Oke, baik. Misalnya anak buang sampah sembarangan, itu masalahnya, kesalahannya. Di saat kita menegur dia, kita bilang, aduh anak ibu jangan buang sampah sembarangan, buang sampahnya di tong sampah gitu. Nah, proses dia di saat kita tegur itu kan kita baru menegur dia sekali, kan? Nah, hal itu nggak selesai dengan sekali menegur itu. Nah, segitiga restitusi itu proses itu di saat rata-rata membuang sampah sembarangan kan dilakukan oleh semua anak. Ya. Tetapi kita selalu mengingatkan. Misalnya, kadang kita sendiri yang ambil sampah itu depan dia. Nuh, apa ini Nuh? Sampah tuh, cocok kita buang. Nah, kita buang sampahnya sama kita. Nah, di saat lama-kelamaan apabila kita tegur dia, kita ajari setiap hari itu jangan buang sampah sembarangan. Asal lihat sampah, buang tong sampah, nggak mesti itu sampah kamu atau bukan punya kamu. Tapi asal lihat sampah, segera ambil buang. Nah, proses ini nggak waktunya secepat mungkin, lama proses. Tadi proses. Iya. Proses kita menyadarkan anak kita bahwa dia melakukan kesalahan, sehingga setelah dia melalui proses-proses ini dia nggak melakukan kesalahan lagi dan dia bisa kembali ke kelompoknya lagi. Jadi saat dia udah belajar kembali, udah hari-hari dia nggak lakukan lagi buang sampah sembarangan. Baik, berarti segitiga restitusi itu menurut Bu Mona sebuah proses. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, kita lanjut.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti Bu Mana bilang tadi, kesalahannya pada saat misalnya membuang sampah. Jadi, ketika kita lihat, nah kita tegur, kemudian jangan kita tunggu anak-anak itu yang mengambil. Kalau memang udah tak setuju, tak pakai, tak jauh dari tanya phone. Nah, seperti yang dilakukan dalam 2 minggu ini sama kepala sekolah kita. Betul nggak? Ya kan? Oke, itu menjadi koreksi introspeksi bagi kita semua. Nah, kemudian, dari sini segitiga restitusi. Tadi saya katakan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Apa yang dimaksud? Identitas yang seperti apa? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, jadi jangan langsung ke poin kesalahan anak-anak tersebut. Setidaknya dengan menstabilkan identitas itu kita menanyakan maksudnya memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi dengan demikian berlanjut ke validasi tindakan. Validasi tindakannya ini, jadi dia punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi dia buang sampah. Alasan dia langsung membuang sampah di situ kenapa? Kan bisa kita tanyakan. Nah, maksudnya mengajukan pertanyaan dulu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya, setelah kita tanyakan yang hal seperti ini, Bu, misalnya kenapa kamu buang sampah di sini? Tong sampahnya jauh, Bu, ataupun tong sampahnya jauh dari kelas kami, nggak kelihatan, nggak tahu di mana. Nah, berarti itu dia mempunyai cara yang lain. Berarti cara yang lain kita yang menerapkan bagaimana? Yang meletakkan misalnya di dekat, di depan kelas ada tong sampah 1. Di dekat kantin yang sering orang dijajan, kita letakkan 1. Jadi dengan mudahnya orang ini udah tahu. Nah, itu cara efektifnya. Kemudian setelah validasi tindakan yang tadi, kita menanyakan keyakinannya. Itu memperbaiki. Nilai-nilai apa saja yang sudah kamu sepakati. Kembali ke kesepakatan atau peraturan sekolah atau peraturan kelas yang kita sepakati tadi. Yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika misalnya membuang sampah seperti ini. Jadi kan nggak mungkin orang ini menjawab saya mau jadi orang yang jorok, yang kotor, dan kan nggak mungkin. Pasti dia jawab bersih. Ketika dia jawab menjadi orang yang bersih, dan berarti langsung kita arahkan ke hal positif yang lain. Nah, kalau mau jadi orang yang bersih, menjadi anak yang bersih, yang sehat segala macam, buanglah sampah pada tempatnya. Kan itulah berikutnya nanti kalimatnya itu kan sama kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian dalam penerapan ini kita memasuki yang terakhir, tidak sempat kita ini untuk kerja kelompok. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau posisi manajer yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, semoga pemaparan budaya positif diskriminasi ini menjadi masukan baru bagi kita, di mana bisa kita meletakkan posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ke belakang itu kalau memang tidak sejalan dengan posisi kontrol yang sudah diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar sekarang, ya kita perbaiki pelan-pelan. Semoga kegiatan kami ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar, salam guru bergerak. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semua UPTD SD Negeri 5 Biren sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Salam semangat terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk sekolah kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.